anak bahagia selama di dunia dan di akhirat. Tahunnya manis ayam sinten anak isane kendungane saya sabar mau orang liwat atau sebagai orang tua yang cuma ibaratnya pendongaknya anak itu semoga kata sehat amin tentrem damai rukun lancar ada rezeki sabar ngomong anak cucu ya sayang hubungannya sayang saya pendongaknya
Mungkin ada yang ingin tahu tentang masa kecil saya, guys. Kalau mau tahu tentang masa kecil saya, tanyain ke mama saya, guys. Ke umi saya ini. Dulu gimana kecil saya dulu, mah? Nakal ya? Enggak, anakku lanang ini memang dari kecil tuh anaknya itu menerima dan apapun itu enggak Mah, dekat dulu ya, mah. Biar tinggal suaranya, mah. Dah, ini aja. Ya, dah. Begitu aja. Nggih, nganu Mas, nek besok kula niki daler sing ragil niki. Nah, pokok niku mau susah mau payah enggak pernah mengeluh, menerima, syukur. Cuman jaluan, mah. Sampai ini apa ditinggal ayahnya tuh dari kecil. Ayahnya sakit itu ada 7 tahun. Jadi ya yang menungguin dia ini pulang dari sekolah ya pijetin, terus bilang Pak mau apa mau bubur susu dibikinin, mau minum teh anget dibikinin, pulang dari sekolah itu Mas. Saya kerja ya namanya orang nggak punya. Saya kerja itu berangkat jam 7, pulang jam 4, itu sehari 15.000 untuk beli beras. Maka anak saya 2 ini karena ayahnya sakit 7 tahun nggak sembuh-sembuh. Ya, itulah kehidupan saya sama anak saya. Sampai sekolah itu nggak bisa membeli sepatu, nggak bisa membeli baju olahraga, sampai dipinjemin temannya. Kadang ditanyain gurunya itu, mengapa Jun? Kok nggak dipakai sepatunya? Padahal sepatunya mengkap-mengkap itu. Mau bilang malu katanya, iya Bu ini apa? Saya pakai itu lecet kaki saya, padahal nggak bisa dipakai karena mengkap-mengkap. Mau beli nggak bisa, nggak ada duit. Dari kecil itu Mas, hidupnya itu melangsang. Ayahnya sakit, sekolahnya nggak bisa lanjut karena nggak ada biaya. Itu, guys, yang apa namanya, yang saya pinjemin baju olahraga itu yang tadi malam kesini itu, Mas Heri itu. Jadi kalau setiap saya berangkat sekolah itu kan sepatu selalu saya tenteng kayak gitu kan. Terus ditanya sama gurunya, "Din, kenapa kok sepatu nggak dipakai?" Kaki saya sakit Bu. Padahal aslinya kenapa nggak dipakai? Karena malu. Kalau dipakai sepatunya itu kayak mulutnya buaya tuh loh. Mangap-mangap gitu, makanya saya malu gitu. Terus kalau pelajaran olahraga itu kan saya kan kelas 2A, ya kan? Mas Heri itu kelas 2B. Nah, mata pelajarannya itu kan pasti dia dulu kan. Dia dulu, nanti kalau saya baru agak siangan gitu. Kan kelas 2B dulu baru kelas 2A. Itu saya itu pasti tungguin dulu. Ya untungnya mata pelajarannya itu duluan dia. Nah, permasalahannya kok pas lagi barengan kayak gitu. Saya sering sekali nggak pakai baju olahraga itu karena apa? Karena nggak punya baju olahraga. Baju olahraga itu kan kaos sama celananya kan ada sendiri. Harganya kan 70.000 gitu. Makanya saya nggak bisa pakai karena memang nggak bisa beli kayak gitu. Itu pun sampai rumah itu nungguin ayahnya, pijetin, bikinin bubur sumsum, bikinin teh anget. Karena saya kerja ke ini PT Plasma, itu nyemprot, yang nguku itu berangkat jam 7 pulang jam 3, itu cuma 15.000 upahnya untuk beli beras untuk
Kami anak dua. Nah ini termasuk teman sekolah saya ini teman sekolah saya. Ini teman sekolah saya namanya Ngat ini. Mas Ngat ini. Jadi kata adik itu mboten pernah nangis mengeluh protes gitu. Kosong. Mati protes. Ngomong mendel senyum. Nerima kata adik. Mboten mati marah. Itu. Saat ini aku mendel. Hujan malam. Jadi sumber kaca yang sepang mboten enggak ada. Nanti saya dulu itu merawat orang tua saya itu kalau dibilang merawat ya enggak ya karena memang saya masih kecil ya. Bisanya apa sih anak kecil itu? Ya nungguin gitu. Cuma nungguin itu selama hampir 7 tahun saya nungguin ayah saya itu. Jadi sampai sekarang ini sebenarnya kalau melihat orang sakit itu ya keinget masa kecil saya. Dan ayah saya dulu itu makanya sukanya itu ikan yang di sungai gitu. Makanya saya dulu senang mancing. Saya dulu senang mancing lele gitu, belut gitu. Jadi ngaku mas itu waktu ayahnya sakit itu ditungguin itu mau les itu ya itu masih ngomongnya masih ini biasa anak bilang sama anaknya ini ya sama mama ini ya sama anak karena mama itu terima-terimanya orang kalau orang Jawa kan terima-terimanya uang jadi kalau mama apa-apa itu nggak usah bantah terus tangannya ayahnya tuh rautin wajahnya 3 kali itu sudah ini langsung nggak ada jadi masih bisa ngomong dan ke WC sendiri mau pipi sendiri nggak melupakan nggak di Pak yang di kasur itu enggak mama papa ya jalan jadi ya nggak ngerepotin juga masih jelas kan kayak saya kan kerja mas jadi kan pulang jam 4 tinggalnya jam 3 jadi yang minggu ini ya ini anak saya yang itu makanya MTS jauh di ujung sana saya kerja di itu Patung Sawit gitu. Biasanya cuma berpesan ya ke kakak saya termasuk untuk diri saya sendiri yang ada sekarang ini tinggal ibu kita tinggal adanya cuma tinggal ibu Ya, saya bersyukur alhamdulillah saya bangga punya anak Samsudin karena bisa ini bisa menunjuk orang tua bisa menunjuk kakaknya ya ada kekurangannya itu yang maksudnya nunjukin adiknya ini ada kekurangannya ibunya kakaknya ya, alhamdulillah alhamdulillah banget saya orang tua punya anak seperti ini ya, karena apa mas kalau diingat dulunya itu kayak gitu mau makan aja nggak bisa karena dia kerja cuma saya anak saya kecil-kecil 2 ayahnya meninggal kerja itu sehari cuma 15.000 untuk beli beras udah mau beli lainnya nggak bisa berapa mau berubah nggak ada nggak bisa ya, alhamdulillah cuman hebatnya ya itu jadi tak pernah mengeluh sama ya
Hebatnya ayah tuh kayak gitu. Iya, nggak pernah Nggak ngeluh. pernah ngeluh. Ayahnya juga jangan nggak ngeluh apa-apa. Jadi walaupun beliau itu sakit tapi sering senyum-senyum kayak gitu loh. Sering senyum-senyum Nggak kayak gitu. bikin nggak bikin anak ibunya itu bisa itu nggak mah diem. Walaupun nggak bisa beli obat itu. Pernah itu saya tanya ke beliau itu gini, atau di rumah sana waktu beliau sakit saya tanya, yang jenengan itu sakit ya kan, sakit sudah sekian lama kayak gitu, tapi kok jenengan itu nggak pernah ngeluh gitu, itu kenapa? Kan heran saya dulu waktu masih kecil. Terus beliau kasih jawaban saya sampai saat ini masih saya ingat. Beliau bilang sehat saya sama sakit saya itu, sehatnya bapak sama sakitnya bapak itu lebih banyak sehatnya. Jadi kayaknya ya nggak adil lah kalau kita itu dikasih sakit terlalu mengeluh ada obat enggak sih. Bapaknya itu walaupun apa mah misalnya keadaan nggak punya itu emang anak muridnya banyak sampai sekarang itu dari Jakarta itu ke sini itu apa ke makamnya namanya Menyekar itu saking nggak bisa apa-apa dipelajarin lagi sampai Al-Quran dari ayahnya Samsudin ini jadi dia ingat sampai di Jakarta itu berguna di masyarakat untuk pengajian untuk apa itu awalnya dari ayahnya Samsudin ini di Jakarta di Tangerang tuh lebaran ini pulang ke makam itu ingat apa jasanya katanya banyak mas. Alhamdulillah sih santri bapak itu sampai yang di Jawa itu sampai sekarang itu masih mengamalkan ilmunya gitu. Bahkan ada yang punya pondok pesantren, terus yang jadi guru ngaji itu alhamdulillah sampai sekarang itu ya masih dimanfaatkan lah ilmunya. Walaupun Masyarakat ini memang ya ini mas maksudnya peduli gitu ya seolah apa ya namanya punya pendidikan tegas jadi ya dan kepala desa ketua apa pertanian yang ngasih ilmu ke anak-anak atau ibu-ibu kalau ibu-ibu tuh seminggu sekali ibu-ibu bapak-bapak kalau anak-anak ini tiap maghrib jam 9 itu makanya yang dari kecil TK sampai sekarang punya anak tuntung itu ya masa ingat itu apa ingat Pak Pawon kalau ketemu saya ya manggilnya ya emak gitu. terus anak-anak santri ini anu ya Maya, yang sampai sekarang diingat-ingat sama santri yang pernah ngaji sama bapak itu, jadi kayak beli buku, beli kitab, itu bukannya santri yang beli itu tapi bapak yang beli Iya, itu gitu. usaha itu mas ngeriba bikin baca itu untuk ngurus anak-anak itu tadi membeli Al-Quran, berjanji, sulam-sulam Sapina, Taupe gitu semua mas. Nah itu yang biayai ya ayahnya walaupun dia nggak punya. Itu loh mas ngeriba kayu, terus bikin bata, gitu. Kalau gitu kan beli itu kan belum ada listrik mas, dulu tuh lampu pakai pakai kinder itu punya lampu masa listrik berapa tahun itu. Jadi saya juga pengen belajar dari keikhlasannya beliau itu guru pulang ngaji tapi juga yang beliin kitabnya, yang beliin alat-alat untuk ngajinya itu beliau gitu. Jadi nggak pulang ngaji itu nggak minta bayaran tapi malah bisa memberikan sesuatu untuk santrinya gitu. Itu yang membuat saya itu sangat bangga dengan beliau. Makanya sampai sekarang itu santri beliau juga masih ingat orang tuanya juga pada ini pada maksudnya bersyukur anak saya bisa begini karena apa sedangkan saya nggak biaya sama sekali dia ikhlas membantu pulang untuk biaya
minta maaf ada lebaran ini semua. Nah, juga di salah satu pengurus masjid itu kemarin waktu saya sholat Jumat sama anak-anak saya, sama Mas Badrul, sama Mas Riki, Mas Andi, itu ketemu sama pengurus masjid. Beliau menyampaikan kalau masjid ini ya peninggalan dari ayahmu kayak gitu. Dari situlah saya langsung, saya sendiri nggak tahu loh, saya sendiri nggak tahu, Karena masih kecil. saya sendiri nggak tahu kalau masjid itu juga salah satu perjuangan dari almarhum Pak Sutomo itu. Jadi Pak Sutomo, di sini itu ada beberapa kiai, Pak Yai Praja, Pak Yai Mustafa ya, Pak Mus ya. Terus yang ketiga itu yang disebutkan ke saya, almarhum ayah saya itu. Jadi insya Allah lah besok kita ke masjid yang dalam taraf pembangunan, karena masjid yang lama itu sekarang dilihat masjid yang baru. Insya Allah besok kita sana. Dan dari dulu saya pasti punya satu cerita ya, yang ketika itu ibu kan sedang bekerja, terus saya kan bekerja di tempatnya Mang Jejek gitu, nyangkol, nunggu guru gitu kan. Nah, ketika itu saya pulang sekolah itu kan langsung kerja ya kan. Setelah saya nyiapin makan, terus udah nyiapin minum untuk ayah saya yang sedang sakit itu, saya langsung berangkat ke sawah Mas, untuk kerja di sawah itu. Nah, ketika itu saya pamitan sama ayah saya, ya aku tak kerja dulu kayak gitu. Dengan ya saya berangkat kerja kan. Nah, waktu saya berangkat kerja itu kan ayah tahu Mas kalau saya itu kan belum makan gitu. Akhirnya beliau itu nyusul ke sana Mas, nyusul ke sana itu sambil bawa berkat bawa berkat kan, dan terus ke sana ke sawah. Nah, ketika itu saya kaget kan, saya kan lagi kerja nunggu burung ya kan, usaha burung itu loh, lari-lari gitu. Saya kaget ayah saya itu datang, padahal waktu itu keadaannya sakit loh. Untuk jalan ke belakang aja beli itu pegangan tembok kayak gitu, itu bisa sampai ke belakang sana Mas, nganterin makanan untuk saya, bawa tongkat gitu ya, nggak tahu tak jatuh tak enggak ya. Terus akhirnya saya tahu ayah saya jatuh bawa makan itu, saya susul. Terus saya tanya, Pak jenengan itu kenapa kok kesini gitu. Terus beliau masuk, saya tuh mau ngasih makan gitu, mau nganterin makan gitu, mau nganterin makan kata beliau gitu. Terus ya sini gitu tak. Terus dia itu ngasih itu Mas, ngasih nasi berkat itu Mas, teman makan dulu gitu, gitu. Saya mau makan ya kan. Saya itu mau makan, cuman apa, nasinya itu basi gitu loh. Nasinya itu basi, yang dianterin ayah saya itu nasinya basi, cuman beliau mungkin nggak tahu kan, karena yang penting beliau nganterin saya makan ya gitu. Terus karena nasinya basi kan, saya bilang sama ayah saya, ya dia tak makmi tapi aku makmi di sana kayak gitu, jenengan maksud mawon dia gitu. Terus akhirnya saya bawa jauh, ya saya pura-puranya makan sambil beliau jalan pulang gitu. Padahal itu ya nggak saya makan karena basi gitu, cuma saya nggak mau apa namanya ya itu, saya nggak mau beliau kecewa aja. Ya akhirnya juga nggak makan. Baik, kecil. Karena sakitnya sedikit, alhamdulillah bersyukur. Insyaallah. Cuman yang paling penting yang jadi pengalaman hidup saya ini, intinya hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua. Kalau ke orang tua baik, pasti hidup kita baik. Saya memang nggak bisa apa-apa, saya bodoh dan nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah, saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak tahu kenapa. Setiap saya melakukan sesuatu, istri saya yang paling tahu kenapa saya. Kita itu setiap kali membutuhkan sesuatu, itu ketika kepepet pasti dapat ya, pasti dapat. Contoh, ketika istri saya mau melahirkan, waktu itu harus operasi, kita nggak punya uang,
Tapi terakhirnya itu ketika harusnya jam 12 pulang sampai jam 3 saya belum bisa pulang karena nggak punya uang. Tiba-tiba ya ada jalannya yang kita itu akhirnya bisa pulang. Nggak tahu dari mana. Kayak kemarin itu sama saya itu bangun pondok itu. Nah, kan mungkin jarang orang yang tahu kalau setiap apapun yang saya dapatkan dari orang yang datang terus ngasih kita uang itu semuanya saya gunakan untuk membangun pondok. Kalau untuk makan saya dan istri saya ini dari kerja keras saya sendiri, dari hasil kerja keras saya sendiri. Saya nggak pernah ambil duit sampai sekarang. Siapapun yang datang ngasih uang ke saya gunakan untuk pondok. Kalau untuk makan kedua istri saya semua cukup dari hasil kerja keras saya sendiri yang saya berangkat sore malam pulang pagi, hasilnya itu yang saya kasihkan ke mereka berdua. Nggak pernah mereka saya ambilkan dari uang pondok. Datanya ya cuma dari hasil kerja saya sendiri kalau malam pulang pagi itu. Tapi yang jelas apapun yang saya dapatkan, kemudahan yang saya dapatkan, mendoain orang yang cuma kayak meludahi, yang cuma kayak mendoain sebisanya dikabulkan oleh Allah, itu bukan dari kepintaran saya maupun dari kehebatan saya. Tapi semua kemudahan yang saya dapatkan itu adalah doa dari orang tua saya. Doanya semuanya. Yang terpenting jenengan stop baik ke orang tua, maka hidup jenengan pasti baik. Sampai bahagiakan orang tua, pasti hidup jenengan nanti akan bahagia. Macam ini. Terus sangat. Semoga sehat selalu. Kita terus sehat. Kita terus ngomong kutu-kutunya banyak. Kelima. Mohon doanya. Teman-temannya selalu mandi dulu Pak, sehat semangat.